Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nusrat Setiasi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan materi pembahasan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pedoman utama kita semua setelah Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lampau kita telah membahas hadis yang kelima dari kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-6. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurum mushtabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat. Banyak juga yang membaca idza salahat, ya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sangat luar biasa kandungannya, tegas dan memberikan kita semacam warning agar kita berhati-hati, ya, dalam perkara yang menurut kita tidak jelas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat Ansar, ya. Beliau ini ketika kecilnya dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah, ya. Ketika masih kecil, masih bayi, dibawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Nah, bahagianya, ya. Jadi didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidupnya bergelimang harta dan punya anak banyak, dan matinya mati syahid, dan ujung nantinya dimasukkan dalam surga. Didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibawa oleh ibunya kepada baginda Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sebutir korma, kemudian dikunyah sedikit oleh Rasulullah, kemudian dikasih makan kepada Nu'man bin Bashir. Nah, itu yang disebut dengan tahnik. Jadi sunnahnya anak kecil itu kalau lahir dibawa ke orang soleh, ya, anak kecil dibawa ke orang soleh. Nah, mungkin kasih kurma
dikunyah sedikit lalu dikasih makan. Itu namanya tahnik. Itu sunnah. Namun belakangan ulama kontemporer memakruhkan hal ini karena banyak penyakit, ya, mewabahnya penyakit. Terlebih kemarin kita sempat terbelenggu ya oleh COVID. Ya, jadi ulama kontemporer belakangan memakruhkan teknik ini karena banyaknya wabah penyakit. Takutnya penyakit akan menular ke si bayi. Nah, namun bagi orang yang sehat, diyakini kesehatannya, orang soleh tersebut bawa anak kita kemudian ditahnik, ya, kasih kurma atau makanan apa, ya, dikunyah sedikit, dimasukkan, dikasih makan kepada anak kita. Akhirnya Nu'man bin Bashir ini menjadi salah satu sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Ya, cukup banyak hadis yang diriwayatkan walaupun beliau itu masih kecil. Nah, waktu itu baginda Rasul aja wafat, beliau masih umurnya sekitar 9 tahunan. 9 tahun. Ini sahabat Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Jadi yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Sudah jelas mana yang halal, mana yang haram. Yang halal ya misalnya nikah, misalnya makan makanan yang sehat bergizi. Ya. Tentunya halal ini ada dua aspek. Ya. Halal dari zatnya dan halal dari segi perolehannya. Halal zatnya dan halal dari segi perolehannya. Misalnya daging ayam halal, zatnya halal. Kemudian diperoleh dari membeli dengan yang akad yang benar, maka terpenuhi kehalalannya. Halal zatnya, halal perolehannya. Walaupun nanti halal zatnya, ya, tapi perolehannya haram, maka haram. Ya. Apa misalnya daging ayam halal tapi diperoleh dari mencuri, ayam tetangga disembelih, nah, haram. Ya. Jadi halal zatnya, halal perolehannya. Begitu juga dengan haram. Haram zatnya, haram dari segi perolehan. Ya. Zatnya haram, misalnya daging ayam, pekerjaannya halal misalnya, menjual, tapi yang dijual daging ayam tiren, ya, ayam mati kemarin, maka haram. Jadi harus terpenuhi halal zat dan halal perolehan. Dari segi perolehan. Jadi yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Nikah, kemudian makan makanan yang sudah ditentukan kehalalannya, sudah jelas kehalalannya. Apalagi profesi, ya, profesi dari bekerja dari hal-hal yang halal sudah jelas. Kita tahulah secara pokok halal-halal itu kita tahu. Kemudian yang haram juga sudah jelas, riba, kemudian zina, minuman keras, ya, perjudian, korupsi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Makan bangkai, daging apa? Bab 1, ya. Babi, daging anjing, nah itu haram. Sudah jelas semua, sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Yang
perlu kita perhatikan, dan kayaknya pada hadis ini ditekankan oleh Rasulullah SAW mendapatkan perhatian yang khusus, yang cukup serius. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antaranya keduanya, yaitu di antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang samar, ya. Ada perkara-perkara yang tidak jelas, remang-remang, wilayahnya abu-abu, ya, atau belang-belang, ya. Abu-abu itu apakah itu hitam keputih-putihan ataukah putih yang kotor? Nah, kalau belang-belang itu, apakah belang-belang itu putih bergaris-garis hitam atau hitam bergaris-garis putih? Nah, jadi nggak jelas, ada remang-remang, samar-samar. Di antara perkara-perkara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang samar-samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Bukan berarti manusia tidak tahu, semua orang nggak tahu. Banyak orang yang nggak tahu. Berarti ada yang tahu, ada. Siapa mereka? Tentunya orang yang mendalam keilmuannya tentang urusan agama, yaitu para ulama. Ya. Para ulama yang mengetahui urusan yang disebut dengan syubuhat. Apakah ini halal atau haram? Para ulama yang berkompetensi untuk memberikan penjelasan tentang urusan-urusan yang tidak jelas, yang samar-samar. Ya. Contoh misalnya narkoba, ya kan? Minum narkoba. Kalau kita cari dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada. Nah, makanya ini tugas para ulama untuk memberikan penjelasan. Innamal khamru wal maisiru. Kalau khamr, minuman keras, jelas disebut dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, ya, minuman keras, judi dan seterusnya itu adalah merupakan bagian dari perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Jelas disebut. Tapi kalau narkoba tidak dijelaskan. Tidak ada. Maka ini adalah tugas para ulama yang memiliki otoritas, yang memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan hal-hal yang disebut dengan syubhat. Apakah itu haram ataukah halal? Tentang hukum fikihnya. Namun terlebih dari itu ada hal yang sangat terpuji bagi orang yang melakukan menjauhi yang disebut dengan syubhat ini, ya. Rasulullah SAW melanjutkan, "Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih." Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang samar-samar, kehalalannya dan keharamannya itu, maka dia sudah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Jadi menjauhi diri dari hal-hal yang syubhat. Itu yang disebut dengan sifat wara'. Ya. Sebut dengan sifat wara'. Pakai wawu, ra' dan ain. Kalau wara'un pakai hamzah itu artinya belakang. Tapi kalau wara' pakai ain, wara' itu adalah orang yang menjaga dirinya bukan sekedar dari haram, bukan sekedar dari syubhat, bahkan dari yang halal pun dia jaga dirinya. Dia tidak berlebih-lebihan untuk mengambil yang halal, bukan mentang-mentang halal diambil yang banyak. Nah, orang wara' itu diambil yang halal yang secukupnya. Nah,
Kalau kita halal banyak ambil, bahkan ada orang sampai yang haram diambil karena alasannya yang halal aja susah gitu kan. Orang wara' ini adalah orang yang terpuji, menjaga diri dari yang syubhat, apalagi yang haram, menjaga diri dari hal-hal yang samar-samar kehalalannya, dia akan menghindari itu, hal-hal yang syubhat. Ada sebuah kisah yang mungkin sering kita dengar, namun perlu kita ulang-ulang dan kita ceritakan kepada anak cucu kita. Kisah yang sangat luar biasa. Seorang pemuda di akhir masa tabi'in, ya. Di akhir masa tabi'in ada seorang pemuda bernama Sabit bin Zuto. Sabit bin Zuto di kota Irak, ya, di negara Irak waktu itu, di Kufah. Pemuda ini adalah pemuda yang ganteng, ya, soleh. Suatu ketika beliau sedang berjalan-jalan di pinggiran kota, di tepi sungai. Waktu itu panasnya terik luar biasa, dan beliau dalam keadaan lapar. Tak sengaja pandangan beliau jatuh ke sebuah apel yang sedang hanyut dibawa oleh arus air sungai itu. Wah, kebetulan nih, kata beliau kan. Diambillah itu apel itu. Apel yang masih segar. Kemudian beliau gigit sekali, makan. Nah, di situ beliau baru ingat, waduh, ini apel siapa ya? Tentunya apel ini punya pohon. Pohonnya pasti ada orang yang nanam. Pasti ada pemiliknya. Coba bayangkan. Beliau merasa bersalah akhirnya. Tidak melanjutkan memakan apel itu. Saya harus meminta keredaan kepada pemilik apel ini. Nah, bisa dibayangkan gak orang yang seperti itu melakukan korupsi? Gak mungkin. Bisa dibayangkan gak orang seperti itu melakukan penipuan? Tidak mungkin. Baru satu gigit saja apel, kemudian beliau ingat pemiliknya. Padahal kalau kita mah empat aja gitu kan. Wah, apelnya hanyut gitu. Tapi itulah kehati-hatian, warok. Akhirnya beliau, Sabit ini menyusuri sungai itu, menyusuri hulunya, terus akhirnya bertemu dengan kebun apel, yang dimana di sana pohon apel itu tumbuh di pinggiran sungai, dan cabang-cabangnya ya ke arah tengah sungai itu. Akhirnya beliau menjumpai ada penjaganya. Apakah Anda yang memiliki kebun apel ini? Kalau Anda yang memiliki kebun apel ini, tadi saya makan apel Anda tadi, cuma satu gigit. Saya minta kerelaan kepada Anda. Apa kata orang ini? Saya bukan pemiliknya. Saya hanya penjaga. Kalau Anda mau minta keredaannya, ya harus ke pemiliknya. Akhirnya Sabit ini nanya, di mana rumah pemilik kebun ini? Mohon tunjukkan. Maka orang tersebut, ya silakan. Jaraknya masih sekitar 8 km dari sini. Akhirnya ya apa boleh buat? Beliau tetap berjalan 8 km. Bertemu dengan rumah pemiliknya, kemudian mengucapkan salam. Dan keluarlah seorang laki-laki tua. Ada apa Anda mencari saya? Katanya.
Begini Pak, katanya. Tadi saya nemu apel yang hanyut di sungai. Kemudian saya kelaparan, saya gigit satu kali, kemudian baru saya ingat bahwa apel ini ada pemiliknya. Dan Andalah pemiliknya. Jadi saya ke sini, keperluan saya adalah untuk meminta keredaan kepada Bapak terhadap apel yang sudah masuk ke dalam perut saya. Dan ini sisanya masih saya bawa. Dibawa buah apel itu. Lama orang tua ini terdiam. Dan akhirnya orang tua ini mengatakan, tidak. Saya tidak akan memaafkan kamu. Apel yang sudah kamu telan saya tidak reda. Kecuali dengan syarat. Kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Jadi syaratnya, kata orang tua tersebut, kamu baru mendapatkan reda saya, maaf saya, apabila kamu mau menikah dengan putri saya. Wah, kata Sabit ini mah bukan hukuman, ini mah anugerah. Tapi kata orang tua itu jangan senang dulu. Anak saya ini yang harus engkau nikahi ini adalah seorang wanita, seorang gadis yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Tadi udah senang mau dikasih istri, ternyata kaget dia. Kaget beliau. Waduh, katanya. Gimana menikahi seorang wanita yang gadis yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Kata orang tua tersebut, sanggup enggak kamu? Kata Sabit, ya apa boleh buat. Kalau itu memang harus menjadi persyaratan yang saya harus penuhi, baik, saya terima. Saya akan menikahi putri Bapak. Akhirnya dipanggil saksi, dinikahkan. Akad nikah. Beliau belum melihat istrinya itu. Nah, nanti setelah akad selesai, mertuanya bilang, nanti kamu ketemu dengan istrimu di kamar itu setelah Isya ya, setelah sholat Isya. Ya Pak, katanya. Akhirnya setelah sholat Isya, si Sabit ini melangkah ke kamar yang ditunjukkan oleh mertuanya itu. Dengan penuh rasa berat hati, ya. Penuh rasa berat hati, beliau dalam hatinya, gimana saya punya istri yang begini. Buta, tuli, bisu, lumpuh. Tapi demi untuk mendapatkan kehalalan, saya harus tetap berkuat hati. Akhirnya Sabit sampailah di depan kamar yang dituju. Kemudian beliau mengetuk pintu, tek 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 tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengucapkan salam. Ternyata Sabit ini kaget bukan kepayang mendengar sebuah jawaban. Salam beliau dijawab, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh seorang wanita yang suaranya lembut dan merdu. Kemudian wanita itu keluar, ternyata bisa berjalan, bisa berdiri, berjalan dengan baik, dan ternyata memiliki paras yang sangat cantik jelita. Kaget. Mbak, maaf ya, mungkin saya salah kamar, katanya. Kata wanita ini, oh enggak, abang enggak salah kamar, benar ini. Tadi kan abang yang dinikahkan dengan saya sama bapak saya. Oh iya, tapi berita atau informasi dari bapakmu berbeda dengan keadaan kamu. Memang
Bapak bilang apa? Bapak kamu bilang bahwa putrinya yang akan saya nikahi itu adalah putri yang seorang gadis yang buta, tuli, bisu dan lumpuh. Kata gadis tersebut sambil tersenyum. Bapak benar bang. Memang begitulah. Maksud dari perkataan bapak itu. Bahwa saya buta. Saya tidak pernah melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saya tuli, saya tidak pernah mendengar hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang buruk, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisu, saya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang buruk. Saya selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Qur'an, berselawat dan seterusnya. Saya bisu dari hal-hal mengucapkan kalimat-kalimat kata-kata yang buruk, kebohongan dan seterusnya. Saya bisu dari ghibah. Kemudian saya lumpuh. Iya, saya tidak mampu berjalan ke sesuatu tempat yang dimana di sana ada murka Allah, ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini selalu melangkah ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah. Akhirnya Sabit itu dengan girang beruntung mendapat istri yang cantik jelita luar dalam. Ya. Cantik fisiknya, cantik hatinya. Ya. Ini yang mudah-mudahan mendapatkan wanita yang seperti itu ya. Amin. Yang jomblo-jomblo nih. Cari yang begitu. Nah, inilah buah dari kewaraan seorang pemuda yang bernama Sabit. Memperoleh istri yang solehah, yang cantik jelita. Dan memperoleh putra. Dari keduanya lahirlah seorang putra yang kelak menjadi seorang ulama besar panutan umat Islam. Siapa? Nu'man bin Sabit. Namanya Nu'man bin Sabit, putranya Sabit. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi. Itu buah dari kewaraan seorang Sabit menjauhi hal yang syubhat. Oleh karena itu, mari kita semua berhati-hati jauhi hal-hal yang syubhat. Karena disinilah kunci dari kemudahan hidup yang akan kita peroleh, kebahagiaan hidup yang akan kita raih. Ternyata di situ kuncinya. Kalau yang syubhat saja kita bisa jauhi, apalagi yang haram. Ya, apalagi yang haram. Saya teringat sebuah cerita dari Buya Yahya. Beliau yang memberikan tausiah ketika peresmian masjid kita ini, Masjid Nur Setiasi. Ya. Beliau bercerita ada seorang perempuan yang fakir. Pernah nanya kepada beliau. Jadi kebetulan rumahnya perempuan itu bersampingan dengan seorang yang kaya. Dan orang kaya itu memiliki tiang, kemudian dipasang lampu tinggi gitu kan. Akhirnya sampai ke sinarnya ke halaman rumah si wanita yang fakir ini. Ternyata wanita ini adalah seorang penganyam tikar, perajin tikar ya, yang membuat tikar. Jadi setiap malamnya wanita ini menganyam tikar, mengandalkan cahaya lampu yang sampai ke halaman rumahnya. Dia nggak punya listrik. Jadi hanya mengandalkan cahaya lampu orang kaya itu yang sampai ke rumahnya. Sangat terbantu dengan cahaya lampu itu. Tapi suatu ketika dia mendengar ceramah, ya. Jadi kita tidak boleh
mengambil, menggunakan sesuatu yang bukan milik kita. Nah, akhirnya terpikir oleh perempuan tersebut bahwa dia menggunakan cahaya lampu tetangganya yang sampai ke halaman rumahnya. Dan bertanya kepada Buya Yahya, apa hukumnya gitu. Masya Allah. Tidak terbayangkan oleh kita orang tersebut akan bisa menipu orang lain. Itulah orang yang memiliki sifat wara' dalam dirinya. Memelihara diri dari hal-hal yang syubhat. Jadi orang yang memelihara diri dari hal-hal yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Sudah membebaskan agamanya dan kehormatannya dari kekurangan dan dari keburukan. Waman waqa'a fil haram, waman waqa'a fil syubhat, waqa'a fil haram. Barang siapa yang terbiasa dengan hal-hal yang syubhat, maka suatu saat dia khawatirkan akan jatuh pada hal yang haram. Ya. Kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang syubhat, pelan tapi pasti akan sampai kepada hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembala di area perbatasan, ya. Perbatasan dengan area yang terlarang, di area larangan, di dekat wilayah larangan. Jadi salah satu metode pesan yang disampaikan oleh Rasul, ya, salah satu cara atau metode Rasulullah SAW menyampaikan pesan, yaitu dengan cara menyampaikan perumpamaan. Ya, begitu juga dalam Al-Quran banyak disampaikan pesan-pesan, ya, dengan perumpamaan. Nah, ini metode dakwah. Ya. Makanya dalam ilmu Al-Quran nanti kita kenal ada namanya ilmu masal, ilmu perumpamaan. Nah, di sini orang yang terbiasa dengan melakukan syubhat, ya, terbiasa pada hal-hal yang syubhat, maka akan suatu saat jatuh pada hal yang haram, seperti pengembala yang mengembala di dekat wilayah larangan. Ya. Kalau sudah dekat, nanti suatu saat akan melanggar, masuk kepada wilayah larangan tersebut. Yushiku an yarta'a fih. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap penguasa itu memiliki wilayah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah bahwa wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang diharamkannya. Apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk kepada wilayah yang dilarang tersebut. Apa misalnya? Dari segi akidah, syirik, munafik, ya, itu wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi muamalah misalnya, ya, tadi mengambil hak orang lain, memakan makanan harta anak yatim, ya, korupsi dan seterusnya. Bisa dikembangkan. Dari segi syariah, ya, kita tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan puasa. Itu adalah wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melanggar dan masuk ke wilayah larangan tersebut. Ya. Ala wa inna fil jasati mudghah. Dan ketahuilah, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad itu.
Wa idza fasadal jasadu kulluh, dan apabila daging itu buruk, maka buruk juga seluruh jasad itu. Ala wahiyal qalbu, maka ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ya. Apa kaitannya? Kok tiba-tiba tadi dijelaskan masalah halal haram, kemudian dijelaskan masalah syubhat, kok tiba-tiba ngomong masalah hati? Ya. Ternyata orang yang mampu menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, mampu memelihara diri dari yang syubhat, itu adalah orang yang hatinya sehat, hatinya bersih, hatinya selamat. Banyak orang yang mengerti halal dan haram, tapi yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan karena ada kepentingan nafsu. Apalagi yang syubhat sudah tidak ditanyakan lagi. Orang yang mengerti halal haram, syubhat, dan mampu menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, memelihara diri dari yang syubhat, adalah orang yang hatinya sehat. Oleh karena itu Al-Imam Ghazali, para ulama membagi hati itu menjadi 3. Ada yang disebut dengan qalbun sahih, ya, hati yang sehat. Sehat dengan apa? Sehat dengan iman, sehat dengan ilmu, sehat dengan ma'rifatullah. Ya. Kalau 3 hal ini ada pada hati seseorang, ada iman, ada ilmu, ada ma'rifatullah, maka inilah hati yang sahih, yang sehat, mampu untuk mengatakan halal pada yang halal, mampu untuk mengatakan haram pada yang haram, dan mampu untuk memelihara diri dari hal-hal yang syubhat. Kemudian tingkatan hati yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit, hati yang terkotori oleh sifat-sifat buruk. Ada sifat sombong, ada sifat iri, ya, dengki, ada ujub, dan seterusnya. Ya, ada kebencian. Nah, ini adalah hati yang sakit. Ya. Hati yang sakit ini, ya, kadang dia mau menuruti hawa nafsunya, sehingga dia tahu itu halal tapi mengharamkan karena ada kepentingan. Dia tahu itu haram tapi dihalalkan karena ada kepentingan nafsu syahwatnya. Ini adalah qalbun marid, qalbun, hati yang sakit. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan orang munafik sudah jelas di dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, ini hati yang sakit. Kemudian yang ketiga, ini yang paling parah, adalah qalbun mayyitun, hati yang sudah mati. Ya. Kalau hati yang sudah mati sudah tidak peduli mau halal mau haram, apalagi yang syubhat. Nah, untuk itu mari kita berjuang melakukan mujahadah supaya iman kita subur di dalam hati kita. Kita terus belajar, mencari guru, mengaji dengan tekun supaya ilmu kita bertambah, ya. Dan kita terus melakukan pembersihan hati kita supaya kita mampu meraih ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan meningkat menjadi mahabbatullah, akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati kita adalah hati yang hidup, hati yang sehat. Oleh karena itu akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang selamat, ya. La yanfa'u malun law yauma la yanfa'u malun wala banun
kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada manfaat harta dan anak. Yang bermanfaat adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap, mendatangi Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Inilah yang sangat menentukan kemampuan kita untuk melakukan hal yang halal, untuk membedakan hal yang haram, dan menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Nah, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini, sabda baginda Rasulullah SAW, memberikan manfaat yang besar untuk kita semua dalam meniti kehidupan kita, perjalanan hidup kita untuk kematian kita dan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Berapa menit lagi nih? Cukup ya? Ya, tinggal 2 menit lagi. Ya. Kita cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.